menurut angan-angan saya karena orang S1 itu mesti gajinya lumayan. Beda. Seperti itu. Mantenan, jadi manten atau mantu atau tetaan. Ya. Gaji 90. Tak nggo nyumbang tak iki. Enggak ketok yo isin, ketok ra iso nyumbang. Itu enggak ada yang mau tahu itu. Betul. Dan kepala sekolah tidak ada yang mau tahu tentang nasib seorang guru. Terutama honorer. Harusnya mereka yang ikut mencerdaskan anak bangsa. Betul. Negara ini kan negara kaya. Katanya seluruh isi bumi di dunia ini ada di Indonesia. Tapi gurunya kok kere, seperti yang pernah saya sampaikan di DPR RI. Oleh karena itu saya minta tolong Pak Presiden Prabowo, dengarkan baik-baik, buka matanya, telinganya didengarkan. Saya mengatakan ini hati nuraninya buka. Selamat datang kembali di Temu Tamu Podcast. Selamat sore menjelang malam, kaula muda dan kaula tua yang selalu standby menunggu episode terbaik dari Temu Tamu Podcast. Terima kasih untuk dedikasinya. Seperti biasa, saya nggak sendirian bersama host partner terbaik saya, Bung An. Oke. Gimana Ron ini? Gimana Bung? Sorry kemarin sempat absen nih saya. Wah, ini udara terus. Pelanggaran nih. Ron, Iya. tamu kita kali ini Yes. itu sosok seorang pendidik yang menjadikan Roni sebagai musisi. Wah, Bung dalam An sih, sebagai lawyer. Nah, yang kita gugu. Ya kan? Makanya itu. Ya, kita sambut aja lah. Kita sambut Bung An. Gimana kabar Pak Subandi? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat. Mudah-mudahan panjenengan juga sama berdua. Amin Bang Estonipun. Terima kasih Pak Subandi udah hadir di Temu Tamu Podcast. Pak Subandi ini kan kalau saya melihat biografinya itu mengajar dari tahun 1986. Sampai kapan itu Pak Subandi? Saya begitu selesai kuliah tahun 1986, lulus 86, masuk 82. Kemudian saya dapat pekerjaan jadi guru. Mengingat guru itu setahu saya pada waktu masih belum jadi guru, jadi murid. Ya tentunya mencerdaskan anak bangsa ini luar biasa ilmu yang dimiliki untuk negeri ini. Nah sehingga tidak mengerti kalau pada waktu itu gaji yang diterima belum paham. Menurut angan-angan saya karena orang S1 itu mesti gajinya lumayan. Beda. Seperti itu. Pengalaman nih Pak Subandi selama jadi guru, apa sih susah, duka, atau bahkan bahagia kayak gitu? Mungkin bisa diceritakan lah ke para kaula muda, kaula tua untuk kayak gitu, memotivasi kayak gitu Pak. Atau jangan-jangan pahit terus ya Bung? Nah itulah makanya kalau ini, Pak. Ya kalau kita berbicara suka duka jadi guru, yang pertama kaitannya dengan ketemu anak. Banyak anak artinya itu terutama di tingkat SLTA. Saya kurang tahu kalau di SMP, SD ke bawah. Nah kalau di tingkat SLTA anak-anaknya kan sudah remaja, diajak ngobrol enak, seperti teman. Dikala kita waktu tidak mengajar. Tapi ketika waktu ngajar anak-anak harus serius. Tidak ada istilah itu nyantai dan seterusnya, karena guru adalah contoh sosok seorang yang digugu dan ditiru. Nah kemudian yang kalau dilihat dari sukanya itu ya karena banyak teman, kebetulan di SMK atau SMA waktu itu kelasnya banyak, kelas besar, sehingga tidak merasa kesepian dengan ulah dan tika anak-anak pada waktu itu. Tetapi kalau kita melihat dari haknya memprihatinkan. Ya, karena saya selama kurang lebih 35 tahun, 6 bulan, itu menikmati hanya 1,5 tahun mendapatkan gaji 3 juta. Sesuai 3 juta kurang 40.000. Nah, sehingga kalau dilihat dari segi keuangan, kesejahteraan di era saya loh ya, memprihatinkan.
Tapi yang bagi mereka teman-teman saya yang sudah PNS, asal mereka gaya dan hidupnya itu tidak berlebihan, saya kira cukup dari lebih. Tapi bagi honorer, permasalahan yang menjadi pokok adalah waktu saya ya dulu, ada guru bidang studinya sama, ini menjadi musuh. Musuhnya apa? Mesti jam saya akan dikurangi. Tapi kalau dilihat dari jumlah orang, banyak teman. Nah, misalnya saya kebetulan mengajar dulu PMP, sekarang PKN atau PPKN. Yeah. Nah, itu saya taruhlah jam waktu itu, tahun itu ngajar 30 jam. Belum ada PNS datang. Saya aman. Gaji saya walaupun pada waktu itu belum ada 300.000. Per bulan, Pak? Per bulan. Saya pernah ngajar di SMA 5, itu gaji saya 90.000. Oh, sama. Lebih dari 5 tahun di sana saya. Nggak ada yang mau tahu. Kepala 90.000 selama 5 tahun itu, Pak? 6 tahun. Oh, 6 tahun. 6 tahun. Waduh. Masya Allah. Ya. Di SMA 7, saya 120. 120. Iya. Nah, itu yang oleh teman-teman saya yang atau adik-adik saya yang tidak mengalami. Dan kondisi guru pada waktu itu, ya, kalau sudah ada PNS, siap-siap ketendang. Itu. Ternyata betul. Angan-angan saya betul. Semester berikutnya, dari 30 menjadi 10. Karena ada PNS. Ada PNS. Saya kalah otomatis. Ya. Nah, kemudian semester depan, Pak, mohon maaf tidak ada jam. Waduh. Itu tidak hanya satu sekolahan. Berganti-ganti saya. Hanya Hampir. sesuap nasi, Mas. Ya. Nah, sehingga kalau pada waktu itu gaji saya 90.000 yang menjadi permasalahan. Ya kalau orang mengatakan seninya semua itu Allah lah ya. Ada teman yang mantenan, jadi manten atau mantu atau tetaan. Ya. Gaji 90. Tak nggo nyumbang, tak iki. Enggak ketok yo isin, ketok ra iso nyumbang. Itu enggak ada yang mau tahu itu. Betul. Dan kepala sekolah tidak ada yang mau tahu tentang nasib seorang guru, terutama honorer. Itu suka dukanya di situ, Mas. Suka dukanya gitu ya. Dan untuk itu selama setelah itu ada pembukaan guru bantu. Guru bantu. Di era tahun 2004, 2005 itu ada guru bantu. Nah, saya waktu itu masih belum banyak jam terbang saya ke Jakarta untuk ngangsu kaweruh. Sehingga kalau di era itu mungkin ada orang-orang yang sekarangnya, Pak itu aturan. Nah sekarang saya kalau ada orang mengatakan tolong tunjukkan. Saya pada waktu penerimaan guru bantu itu maksimal usianya 45 tahun. 45 ya. 45. Saya baru 41. Nah karena saya itu daftar itu ditolak, Bapak sudah lewat batas. Nah saya dikatakan aturannya begitu. Ya sudah saya mundur. Nah mundur karena saya belum tahu, belum berani mana buktinya. Nah ternyata 45 tahun saya dirugikan oleh pihak dinas pendidikan pada waktu itu. Nah kemudian saya membentuk forum. Forum guru honorer. Forum guru honorer. Ya. Forum guru honorer. Sekota Jogja. Nggih. Terus di era tahun 2005-6 akhirnya saya dengan berjuang mati-matian audiensi di DPRD kota. Pak, mau saya mengajar di sekolah negeri kok ketendang terus. Bagaimana Pak saya bisa mendapatkan SK wali kota atau dinas pendidikan? Saya digaji 50 pun mau Pak. Yang penting saya punya pegangan SK. Pegangan SK. Gitu. Ternyata ada salah seorang dari anggota DPR PKS waktu itu dan PAN. Jangankan 50 Pak Bandi, 500 ono. Tenane Pak? Iya. Wes terus berjalan. Nah, akhirnya teman-teman tak kasih informasi seperti itu. 3 tahun netes. Itu pun perjuangan panjang, bukan datang dengan sendirinya. Teman-teman yang nggak pernah ikut forum, ya dapat SK. Cuma pada waktu itu saya punya database. Teman-teman yang forum itu saya kumpulkan kurang lebih waktu itu 500. SD, SMP, SMA, termasuk PTT, pegawai tidak tetap. Nah ternyata
kota merekrut guru ngaji dapat, pramuka dapat, akhirnya data itu membengkak. Oh, ekstrakurikuler tuh Pak, dari pramuka ekstrakurikuler ya Pak? Iya, ekstrakurikuler seharusnya nggak dapat. Akhirnya dapat mereka. Nah, akhirnya dengan SK Wali Kota itu gaji pertama kali 480.000. Tiap tahun meningkat sampai 1 juta. Nah, kemudian saya menawarkan teman-teman, SK Wali Kota ini ternyata kita bisa sertifikasi yang tadi tak ceritakan itu. Nah, bagaimana caranya? Keputusan itu yang mewenang itu di Jakarta. Kita harus menyurati menteri. Saya menyurati menteri pada waktu itu menterinya Pak Bambang Sudibyo 10 kali setiap nanyakan belum ada. Setiap masukkan surat 10 kali, ngecek 12 kali kurang lebih. Belum ada tanggapan Pak? Belum ada tanggapan. Akhirnya setelah dapat itu setahun dapat tanggapan, Anda punya SK apa? Kalau kepala sekolah belum bisa. Kalau Anda punya SK wali kota atau bupati atau paling rendah dinas pendidikan, punya. Saya punya SK wali kota Pak. Itu bisa. Sudah kamu pulang, segera diurus untuk ikut PLPG. Waktu itu ada portofolio. Ngumpul ke macam-macam surat. Nah di situ dapat SK wali kota, terus dapat saya ikut PLPG, kemudian 2011 semuanya yang punya sertifikasi guru dapat cair 1,5 juta. Iya. Itu di tahun berapa Pak? Di tahun 2011. 2011 ya? Ya, daerah kota kabupaten lain di Indonesia nggak ada, hanya Jogja. Hanya Jogja. Gitu. Oke Pak. Jadi gini Pak, sedangkan ketika menjadi honorer itu kan kadang sering dipindah-pindah Pak, karena jam ya. Di sini nggak punya jam, dipindah ke sana ke sini kayak gitu. Nah, terus ada nggak Pak diskriminasi dari teman-teman yang mungkin sudah menjadi ASN atau yang sudah diangkat menjadi PPK, itu ada nggak Pak di tempat jenengan itu? Ya, teman saya itu yang menjadi istilah bahasa Jawa ini Mary. Mary ya. Ya, Mary itu karena saya sering ke Jakarta. Jam sering tak tinggal. Karena jenengan menjadi aktivis. Ya, aktivis untuk ke Jakarta, ke DPR RI. Nah, soal yang kaitannya kesejahteraan mereka nggak ada yang Mary. Nggak ada ya. Mereka bagus. Gitu. Oke. Pak Subandi kayak gini. Ini kan jenengan sudah memperjuangkan sampai ke Jakarta, terus kemudian sebenarnya layak nggak sih Pak gitu guru honorer zamannya Pak Subandi dulu sampai hari ini sebenarnya menurut jenengan seperti apa sih pemerintah Republik Indonesia itu? Seharusnya pemerintah dengan pengalaman yang saya alami ini, saya jadi guru tadi sudah tak sampaikan 35 tahun 6 bulan. Harusnya mereka yang ikut mencerdaskan anak bangsa. Betul. Negara ini kan negara kaya. Katanya seluruh isi bumi di dunia ini ada di Indonesia. Tapi gurunya kok kere, seperti yang pernah saya sampaikan di DPR RI. Nah, ini yang menjadi dilema pemerintah dengan apa yang saya sampaikan ini. Setidaknya tidak ada subandi-subandi yang lain, dan pemerintah seharusnya memperhatikan apa yang menjadi keluhan saya, bukan pribadi, tapi banyak subandi yang lainnya ini di berbagai daerah. Pasti. Ya, di Jogja aja lebih dari 100 orang. Ya. Nah, maka apalagi di kota kabupaten lain, saya pernah mengikuti teman saya ngajar di Madura, dia harus nyebrang laut kurang lebih 1 jam. Itu pun kalau gelombangnya pendek, kecil. Tapi kalau gelombangnya besar, dia nggak ngajar. Itu sudah saya ikuti. Betul. Nah, pemerintah nggak tahu sampai seperti itu. Apalagi yang naik turun gunung. Ini seharusnya dengan kebijakan pemerintah, jangan hanya mereka yang sekarang ini baru 2 tahun, 3 tahun dapat P3K atau PPK. Di era saya terus terang, lebih dari 25 tahun honorer ya Pak. Nah, kalau saya nggak berjiwa pendidik, gaji yang seperti itu, ya mohon maaf, jujur aja, saya gagal rumah tangga itu gara-gara tidak punya NIP, gara-gara saya tidak mencukupi
kewajiban sebagai seorang suami. Nah, itu maka itu nggak didengar oleh mereka yang nggak tahu. Nah, oleh karena itu dengan acara ini saya berharap pemerintah bukalah telinganya, bukalah hati nuraninya, bukalah matanya supaya yang saya alami ini betul-betul menjadi pelajaran. Ning ojo mau ngomong tok, harus ada bukti. Yang sekarang ini mereka yang dapat gaji 3, 4, 5 juta, anak-anak muda, alhamdulillah perjuangan saya panjang ini jangan dianggap itu tanpa perjuangan. Semua ini sekarang sudah di instansi pemerintah ada P3K. Yang aksi itu guru, imbasnya semuanya dapat. Oleh karena itu, saya berharap pada pemerintah, saya mengabdi ini jangan dianggap tidak bermanfaat seperti veteran. Veteran itu perjuangan dari 45 sampai 50. Mereka selesai kan? Selesai. Bapak saya veteran. Waktu itu nggak dapat gaji, tapi begitu saya masuk SMA, bapak saya dapat gaji. Nah, begitu juga saya. Jangan dianggap sudah sempurna. Saya punya NIP. Ya, punya NIP ini berarti saya pegawai pemerintah kan? Betul. Jangan dipelintir itu PPK kontrak. Pengabdian yang selama 25 tahun lebih ini digaji hanya 90.000. 90.000-nya ini yang harus menjadi tolok ukur. Kok gelem yo 90.000 digaji sekian tahun. Jangan melihat purnanya. Bagaimana membuat aturannya? Kalau nggak mampu, serahkan teman-teman saya honorer yang sekarang menjadi PPK. Mampu membuat itu. Nah, oleh karena itu, DPR yang hanya 1 periode atau 2 periode, mereka dapat pensiun. Ya. Kemudian desa. Kepala desa itu hanya 1 periode, 8 tahun atau berapa itu, mereka dapat pensiun, dapat bengkok atau kas. Ya, ini ulah siapa ini? Tentunya presiden kemarin kumpul ke balai desa di Istana Negara, balas budinya. Balas budi Jokowi ini. Jokowi ya. Berarti Pak eranya Pak Jokowi. Iya. Itu nah, oleh karena itu harusnya guru ya harus dikasih pensiun dong. Jangan hanya yang muda-muda ini masa kerja masih panjang. Betul. Nah, kemudian kalau nggak bisa membuat aturan, yang jadi menteri ini kan orang-orang profesor, doktor, dan seterusnya. Kenapa Gibran seminggu selesai? Itu aja katanya yang ada di YouTube atau di TV, ijazah SMA nggak punya. Malu dong. Guru yang S1 mencerdaskan anak bangsa harusnya dikasih pensiun. Wah, untuk sepakat, nyambung Pak. hidup. Ya, sepakat itu saya itu. Jadi memang dunia pendidikan kita itu miris dan parah, apalagi di era Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu tidak memperhatikan sekali dengan para pendidik. Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia udah jelas tanggung jawab negara kepada peserta didik, para pendidik. Apalagi guru Ron. Guru itu adalah pilar utama. Kalau ada guru jadi apa nggak tahu. Lah ya, pilar utama ketika semua orang ya. Pak Jokowi ini jadi presiden ya guru kan gitu. Banyak memang, makanya ada namanya guru itu tanpa tanda jasa. Nah, ini yang kemudian banyak. Sebentar, Mas, saya potong Mas. Kalau jenengan mengatakan atau di masyarakat itu guru tanpa tanda jasa, loh sing dadi jenderal yang jadi menteri itu bukan jasa guru. Itu harusnya kata-kata itu dihapus. Guru tanpa tanda jasa itu dihapus. Jasa guru banyak, jadi menteri, jadi bupati, jadi presiden itu karena guru. Betul. Harusnya itu. Kemudian lagi ini Mas, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang ASN. ASN itu pasal 5 terdiri dari 2. Pasal 5 itu ASN, PNS, dan PPPK. Pasal 12 ayat 6 dan D itu dapat pensiun. Nah, ini saya bergerak itu karena ini. Kemarin yang tanggal 26 November itu ini. Nah, ini seharusnya dibuat aturan secepat mungkin, jangan dibawa ke ranah tahun 2029. Jokowi yang presiden yang ngapusi banyak kebohongan kok yo untuk pensiun.
Maling meneh. Nah, ini yang harusnya nggak adil ini. Katanya ijazahnya bohong, ngapusi, ijazahnya palsu. Ya kalau mungkin setingkat presiden, saya kira kalau tanpa data bukti yang autentik nggak berani. Mestinya hal ini Kapolri tahu dong, tangkap dia. Nggak dijarke wae. Oh gitu. Yang kecil Roy Suryo malah yang dikriminalisasi. Nggak bener ini. Oleh karena itu saya minta tolong Pak Presiden Prabowo, dengarkan baik-baik, buka matanya, telinganya didengarkan. Saya mengatakan ini hati nuraninya buka. 35 tahun 6 bulan guru nggak dapat pensiun. Ngiri. Coba Bapak seperti saya, bagaimana nasib anak putu Bapak seperti saya ini. Apalagi anak saya kecelakaan 2 tahun masih di RSPAD. Jakarta Pak ya? Ya? Yang di Jakarta ya Pak? Iya. Ya? Nah ini, maka sekali lagi Jokowi hanya 2 periode yang merugikan rakyat. Dapat pensiun 60 juta sekian. Guru 0 rupiah tiap bulan. Malu dong harusnya Presiden. Malu. Pak Subandi, Nyun Sewu. Iya. Tadi Bapak menyampaikan sempat dalam kurun 5-6 tahun itu, 6 tahun gitu, Bapak menerima dalam 1 bulan itu 90.000 rupiah. Bahkan 100.000 pun Nyun Sewu nggak genap gitu gitu. Dalam gaji. Nah, itu dengan beban mengajar berapa jam seminggu dan Bapak Nyun Sewu mencukupi untuk kebutuhan keluarga seperti apa Pak di era itu Pak? Dengan 90.000 itu Pak? Ya saya nggak bisa membayangkan Mas, kalau yang namanya anugerah Allah itu sudah untuk diputar secara matematika 2 kali 2, 2 tambah 2, 4 itu nggak ketemu Mas. Iya. Seperti saya sekarang ini nganggur Mas. Iya. 0 rupiah Mas. Sudah 3 tahun saya nggak dapat apa-apa. Masya Allah. Betul Mas, saya nggak dapat apa-apa. Nggak ada sumbangan dari siapapun, nggak ada. Tapi Allah lah semuanya. Dan itu mungkin saya melihatnya. Nggak cukup Mas. Iya. Nggak bisa saya ceritakan uang 90.000. Tadi tak sampaikan. Lek ono mantenan. Konco. Ratko itu yo isen. Iya. Nah, Iya, Pak. Maka dari itu saya berharap pada Presiden yang mendengarkan, melihat saya teman-teman di YouTube atau mungkin Facebook atau media yang lainnya, Instagram lainnya. TikTok. Apa yang saya sampaikan ini bloko. Benar-benar dari real Pak ya? Real nyata. Maka katanya pemerintah dalam undang-undang setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintah dan hukum. Ini kok kenyataannya saya beda. Gibran selesai seminggu. Itu aja palsu ijazahnya. Isin harusnya jadi wakil presiden seperti itu. Sing cocok saya wakilnya harus. Sepakat saya Pak. Saya S1 ya Pak. Ijazahnya jelas ya Pak. Iya jelas. Iya. Bisa mendidik. Bisa mendidik kayak gitu. Oleh karena itu saya berharap Pak Prabowo dengan apa yang saya sampaikan ini, jangan yang muda saja yang diperhatikan, yang tua ini untuk nyambung hidup, untuk makan, nggak memperkaya diri, nggak beli mobil, hanya makan, jaluk terus yo isen. Itu Mas. Atas yang panjenengan perjuangkan Pak, jawaban dari pemerintah seperti apa? Jawaban dari pemerintah, setahu saya datang ke DPR RI itu sudah 110 kemarin tanggal 26. Sekali Pak? Sekali dari 26 November tahun 2025 kemarin. Dari 2006. Dari 2006 sampai 2025? Iya, 120 kali. Sehingga saya ngerti seluk-beluk DPR. Dari gedung Nusantara 1 sampai Nusantara 5 paham. Pak Subandi lagi nih, gitu boleh Pak ya? Ya. Terus gimana Pak respon mereka Pak? Nah, Yon Sewu, kalau saya perhatikan dari ikut RDP dari 2006, setelah guru bantu selesai, mereka itu hanya panggung sandiwara politik, tidak target menyelesaikan honorer K2 waktu itu. Tetapi menyelesaikan sidangnya ini berapa kali, karena apa? Sidang yang dibahas hari ini, minggu depan sudah beda. Sehingga yang menjadi targetnya itu sidang, bukan menyelesaikan. Yang berikutnya, pemerintah dengan apa yang saya sampaikan ini harusnya buka diri dong. Katanya ada draft Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 tadi. Iya. Nah, Oke. Mungkin kita break cut azan dulu. Kita karena ada azan dulu.
syukur bagi kalau lebih cepat lebih bagus, karena apa? Teman-teman ini terutama yang sudah purna setiap hari kan makan, Mas. Ya, Nggak ada uang masuk. Ya, karena nggak ada pensiunan, Nggak Pak. ada pensiun. Iya, benar. Pengabdian yang sekian puluh tahun dibayar 90.000, mosok saya nggak ada penghargaan sama sekali.